Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Zahira, NIM 2241101030016. Saya dari kelas 3 Manajemen Dakwah. You think it's easy. You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me. Perjalanan terpanjang dalam hidup adalah menjadi manusia paling ikhlas dalam menerima takdir. Menurut kamu boleh nggak sih, misalnya gini nih, kita beribadah nih, kita sholat duha dengan harapan agar rezeki kita lancar, itu boleh nggak sih? Ya boleh aja, yang penting berharapnya sama Allah. Tapi ada 3 tahapan dalam keikhlasan. Tahapan yang pertama adalah tingkat ikhlas yang paling rendah. Tingkat ikhlas yang paling rendah ini adalah ketika kamu melakukan amal soleh, kamu beribadah dengan harapan Allah membalasnya di dunia ini. Misalnya, kamu sholat duha supaya dilancarkan rezekinya, kamu sholat tahajud supaya diangkat derajatnya di sisi Allah, kamu sedekah dengan harapan agar menjadi tolak bala dan mendapat rezeki yang banyak. Ini semua tahapan ikhlasan yang pertama, tingkatan ikhlasan yang paling rendah. Dan tingkatan ikhlasan yang kedua, ketika kamu melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya di akhirat, misalnya supaya dijauhkan dari api neraka, supaya dimasukkan ke dalam surga, supaya bertemu bidadari surga, supaya bertemu Rasulullah, dan sebagainya. Tapi ada tingkatan ikhlas yang ketiga ini. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ketika kamu melakukan amal soleh, kamu tidak lagi mengharapkan balasan di dunia maupun di akhirat, melainkan kamu hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Orang yang sudah sampai tingkatan ikhlas yang ketiga ini dalam melakukan amal soleh, dia tidak mengharapkan balasan di dunia maupun di akhirat. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT pada dirinya. Asal Allah ridho, itu lebih dari cukup baginya. Terus, menurut kamu ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu saat kita berharap bersandar kepada Allah dalam segala urusan kita. Maka kalau teman-teman belum ikhlas, artinya teman-teman masih berharap kepada manusia. Nyatanya hidup itu lebih indah saat kita menyadari arti sebuah ikhlas yang baik, teman-teman. Orang yang sabar adalah ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan semua milik Allah, semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itulah ikhlas. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena mengikhlaskan juga bentuk dari mencintai. Apapun ceritanya, ikhlas selalu menjadi ending yang terbaik. Di saat sabar menjadi sadar, di saat peduli menjadi diam, sekarang hanya ingin ketenangan tanpa ada drama yang menyakitkan. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Kuncinya adalah ikhlas. Kamu mungkin tidak bisa menjadi ahli dalam hal melupakan, tapi kamu bisa menjadi ahli dalam hal mengikhlaskan. Itulah kenapa Allah menciptakan ikhlas sebagai amalan utama, sedangkan lupa dan ingat sebagai pemberian. Karena tidak semua lupa adalah ikhlas, dan tidak semua ikhlas harus dilupakan. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.